Nama asliku itu adalah, cek bertele-tele sih Mbak Cucu iki kalau nyebutin nama aja cek susah rek. Story time. Hai guys, welcome back to my channel. Kembali lagi bersama Jojo di sini. Aku harap kalian semuanya dalam keadaan baik-baik ya. Masih di rumah saja tentunya. Oke guys, di sini tadi tuh panas banget, tapi sekarang sedikit mendung. Seperti yang kalian lihat ya, mendungnya di belakang tuh agak-agak kelabu. Jadi agak lumayan cooling down gitu. Karena di Jerman saat ini cuacanya lagi panas banget. So video kali ini seperti yang ada di judulnya ya, story time judulnya. Jadi video kali ini aku mau menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang masuk. Jadi Q&A. So, karena di sini sangat gerah, aku siapkan juga di sini minuman, guys. Biar nggak haus. Ini aku ada ini Marimas rasa koko pandan, rasa kelapa. Terus aku isi dengan tape, guys. Sik, ngicip-ngicip sik. Dan seger. Bismillah. So aku baru pulang kerja nguli. Sorry ya teman-teman, baru kali ini aku sempat ngejawab pertanyaan teman-teman. Bentar aku klik dulu biar nggak ulap. So baru kali ini aku ada kesempatan, sorry banget. It take time, sepuntene, sepurone, it take time ya. Karena aku ngulit tuh dari pagi jam 9 dan kadang juga sampai jam 4 sore, bener-bener aduh remuk nih tulang belulang. Jadi pulang udah kegerahan kan karena cuaca panas, jadi udah nggak mood lagi. Dan hari ini aku pulang lebih awal, jam 2 udah selesai dan pulang mandi terus seger. Aku sempatkan diri untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman yang masuk. So tapi topiknya kali ini tentang aku ya. Nanti berikutnya tentang keluargaku, mencakup tentang anakku, tentang mungkin suamiku, tentang pokoknya tentang keluarga. Kali ini tentang aku doang ya guys. So di sini ini aku pinjem HP suamiku. Dia lagi dia lagi keluar ngambil TV, beli TV, dan tadi aku sita HP-nya, nggak usah bawa HP karena dia sama anakku yang gede, jadi dia is okay kalau ada keperluan apa nanti aku telepon lewat anakku. Jadi ini HP-nya aku sita. Aku udah kumpulkan nih beberapa pertanyaan dari teman-teman yang masuk, terus aku pilih yang pertanyaan tentang aku aja ya. Nanti pertanyaan yang menyangkut soal anakku, soal suamiku, soal pokoknya soal keluarga nanti akan aku taruh nanti videonya nyusul ya guys. Ini masih percobaan. Aku minta maaf sepuntene jika ada kekurangan atau ada yang perlu diperbaiki. Jadi Miss Cetar ini rodok katrok sih Anio soal Q&A. So Q&A Jojo related. So jadi ini tentang saya, tentang aku, tentang Jojo, tentang Miss Cetar. So pertanyaannya itu kebanyakan hampir sama. Yaitu satu ini dari Mas Vicky Afrial ya. Aduh kok nggak begitu jelas screenshotku ini. Dari Mas Vicky ya. Ini pertanyaannya aku bacakan dulu. Kak Jojo orang mana sih? Lucu kalau ngomong. Masa sih Mas lucu. So terus ada lagi pertanyaan yang mirip-mirip. Ini dari Andika Pratama. Halo Mas, pertanyaannya orang Jawa mana? Itu kan hampir sama. Kak Jojo orang mana sih? Terus orang Jawa mana? Terus ada lagi dari Mbak Vivi Lestari. Nah pertanyaannya, Jawane daerah pundi Mbak? Kok koyok Surabaya? Hampir sama toh pertanyaannya. Nah hampir sama. Terus berikutnya dari Mbak Cimi in Finland. Mbak Cimi, halo. Pertanyaannya Mbak dari mana kok logate kayak aku? Hampir sama lagi. Terus ini ada pertanyaan lagi dari Mbak Dari Munaro. Halo Mbak Dari. Ini pertanyaannya asli mana non? Tuh mirip semua kan. Jadi aku bacain semua pertanyaannya yang hampir sama ya. Oke, nah itu dulu. Ini 1, 2, 3, 4, 5 pertanyaan yang sama, hampir sama, mirip-mirip ya guys. Oke, aku asli ngendi?
Aku orang mana? Aku orang Jawa. Aku wong Jawa. Wong Jawa ngendi? Aku wong Jawa pucuk wetan. Aku orang Jawa paling timur, guys. Jadi aku ini berasal dari Jawa paling timur, Banyuwangi. Kalau Surabaya logatnya masa kayak Surabaya. Soalnya teman-temanku itu waktu aku merantau di Hongkong tuh banyak teman-teman ya. Jadi ada orang Cilacap, ada orang Jawa Tengah, ada orang Jawa Barat, ada orang Sunda, orang Solo, orang mana-mana. Bahkan apa namanya, orang dari luar Jawa itu juga banyak. Jadi aku ini orangnya bisa gimana ya, gampang terjajah gitu loh. Kadang kalau sering ngumpul sama temanku yang orang Cilacap itu ya, bahasa aku tuh juga kayak ketularan ngapa-ngapa gitu guys. Jadi kalau aku ngumpul sama orang Malangan yo rek, yo ketularan rodok Malangan ngono. Mungkin kalau awar wong Jawa yo wong Surabaya maksudnya, awar wong Surabaya yo mungkin iso ketularan kayak wong Surabaya. Mungkin karena aku gimana ya, mungkin aku tuh orangnya gampang beradaptasi gitu loh. Di sini kalau ngumpul sama orang-orang Jerman ya, meskipun bahasa Jermanku bahasa Jerman pecah, maksudnya bahasa Jerman yo sing elek. Yo logate rada-rada iso ngimbangi ngono. Lek ngumpul karo wong UK, wong Inggris yo rada-rada sithik-sithik iso ngimbangi. Jadi aku berasal dari Banyuwangi, Jawa paling timur, dan tepatnya aku lahir di kota kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi, Muncar. Ayo, yang dari Muncar siapa? Komen di bawah. Ini kota ikan. Muncar itu tempat penghasil apa namanya, kota penghasil ikan. Banyak nelayan di tempatku guys ya. Tapi aku muncarnya nggak pas di Muncar guys. Aku muncar kidul kali. Jadi aku tuh lahirnya di daerah perbatasan antara Kecamatan Muncar dan Kecamatan Tegal Delimo. Nah, sekolahku sebagian di Kecamatan Muncar, sebagian dulu juga di Kecamatan Tegal Delimo. Karena aku pas ya di perbatasan, ke sini deket, ke sana deket, ke Tegal Delimo deket, ke Muncar deket. Dan saat ini aku pindah ke Kecamatan Tegal Delimo karena aku beli lahan yang agak sedikit ke apa namanya, ke jalan raya dan nggak di pelosok yang dulu. Nah, mungkin kalian subscriberku yang tetanggaku mungkin udah tahu. Aku dari desa yang namanya Tegal Pare. Arek Tegal Pare. Ayo tim hore-hore Tegal Pare ngendi, ayo tim kili-kili. So berikutnya nanti kepanjangan ngewese yo. So, pertanyaan berikutnya ini dari dari Munaroh lagi. Mbak Jojo di kota mana? Nah, ini pertanyaannya ini aku maksudnya gimana ya? Di kota mana aku berasal atau di kota mana aku tinggal? Oke, ini akan karena apa? Berasalnya aku udah jawab. Jadi ini aku masukkan ke kategori Mbak Jojo di kota mana. Untuk saat ini ya, sekarang aku tinggal di kota masuk wilayah Baden-Württemberg dan wilayah Stuttgart, tapi nggak di Stuttgartnya, aku di luarnya, di kampungnya. Jadi aku tinggal di kota Schwabisch-Gmünd, kota kecil di Jerman, di daerah Baden-Württemberg ya. Tapi kalau ke kota, ke Stuttgart nggak begitu jauh. Naik kereta ada yang setengah jam, ada yang 40 menit, tergantung kereta cepat atau kereta lambat ya. Oke, pertanyaan berikutnya dari Mbak Vivi Lestari lagi. Mbak Vivi banyak kali pertanyaan, tapi nggak apa-apa, aku jawab semuanya, aku jawab. Kapan ke Indonesia Mbak? Kita itu nyambang Indonesia dulu, kalau waktu masih kita tinggal di Hongkong tuh karena deket, cuma 5 jam ya naik pesawat dari Hongkong ke Surabaya. Ke Banyuwangi cuma 45 menit ya naik pesawat. Itu kita lumayan sering, jadi setahun tuh bisa 2 kali. Bahkan lebaran aku juga sempatkan kadang pulang, tapi nggak sering. Tapi karena sekarang kita pindah ke Jerman karena suatu alasan, sekarang paling ya 1 tahun cuma sekali kalau pulang ke Indonesia, yaitu nunggu liburan sekolah. Jadi liburan anak-anak yang panjang itu ya bisa sampai sebulan lebih. Jadi karena apa ya, kalau pulang Indonesia kalau dari Jerman itu jauh, bisa sampai 2 hari perjalanan teman-teman ya. Karena kalau langsung itu terlalu capek menurutku. Jadi aku lebih suka kita transit dulu di mana, biasanya di Hong Kong atau di Istanbul atau di Singapura, terus kita istirahat dulu mungkin sambil jalan-jalan, nginep. Kalau biasanya sih aku lebih suka
transitnya di Hong Kong karena aku dan suamiku dan anak-anak kita permanen resident di Hong Kong. Jadi kita lebih merasa homey di Hong Kong karena kita tinggal di Hong Kong dulunya tuh juga lama banget ya. Aku udah 18-an tahun ya di Hong Kong. Jadi bagiku Hong Kong itu juga termasuk apa namanya rumah kedua setelah Indonesia, rumah kedua. Nah, di Jerman ini sekarang rumah ketiga. Jadi kalau transit itu aku lebih suka transit ke Hong Kong seperti itu. Sebenarnya bulan ini Agustus kita itu planning mudik teman-teman. Jadi kita planning mau ke Hong Kong, mau itu ambil uang dari pemerintah, uang apa namanya subsidi corona ya. Untuk permanen resident kita dapat per orang sekitar 10.000 Hong Kong dollar. Nah, kita nggak bisa karena karena masih nggak lockdown sih, tapi kalau kita nyampe sana kayaknya kuarantin atau gimana kurang tahu, dan suamiku masih belum berani untuk traveling naik pesawat ya, jadi kita batalkan. Dan selain kita ke Hong Kong karena kita ada urusan tertentu yang harus kita selesaikan, ngurusin bank account dan sebagainya, kita juga mau renew KTP karena KTP kita belum expired, cuman di Hong Kong kayak setiap beberapa tahun gitu mereka kayak nge-renew ID card ya. Jadi kita juga rencananya tuh mau renew ID card, tapi gagal semua ya teman-teman. Gatot, pengen ketemu teman-teman juga gagal semuanya. Terus baru kita pulang ke Indonesia. Jadi kita rencananya aku berangkat dulu sama anak-anak ke Hong Kong 1 minggu, baru suamiku nyusul karena suamiku liburnya kan nggak banyak. Terus kita di Indonesia minimum 3 minggu sampai 1 bulan biar katek, spend time sama mama, bapak, sama kakak, sama tetangga-tetangga gitu. Tapi ya gimana lagi, secara tahun kemarin itu juga gagal karena aku dapat pekerjaan baru dan suamiku juga dapat kerjaan baru. Dan waktu itu juga sekitar akhir Juli dan Agustus kita nggak bisa meninggalkan pekerjaannya teman-teman, karena kita dapat pekerjaan baru. Masa kita udah baru dapat kerjaan baru dan kita minta libur panjang lagi. Jadi ya jadi 2 tahun teman-teman nggak buang. Tapi is okay ya, maksudnya ya karena suatu halangan jadi kita nggak bisa pulang dan kita harus tetap positif dan bahagia ya. Masih bisa video call, teleponan tiap hari sama mama bapak, maksudnya masih bisa melihat lewat ini video call. Jadi ya we have to be positif dan harus selalu bahagia. So, pertanyaan berikutnya, dan ini pertanyaan yang terakhir. Jadi kali ini aku ngejawabnya pertanyaan lumayan banyak, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pertanyaan. Tapi yang 5 pertanyaan tadi hampir sama ya. Ini yang terakhir dari Mbak Farida Nurrohman. Halo, Nurrohmah, sorry, bukan Nurrohman. Ini nama kalau Farida Nurrohmah ini pasti Mbak ya. Sorry, tadi salah lidah, keceplosan. Ya, pertanyaannya yaitu nama asli Mbak Jojo sinten nggih? Iya, jadi nama Jojo itu nama panggilan alias nickname atau nama kecenya gitu loh guys. Jadi ceritanya panjang, nanti aku bikin sesi sendiri karena ini ceritanya sangat panjang ya teman-teman. Nama ini itu diberi oleh seseorang yang sangat spesial, sampai sekarang namanya pun dipanggil Jojo. Sebenarnya aku tuh punya banyak nickname dulu teman-teman, tapi sama diawali dengan Joe. Tapi ada beberapa nama, 3 nama aku dipanggil ya sama orang spesial. Dan nama Jojo ini orang spesial terakhirku, as you know, yaitu suamiku. So, nanti aku bikin sesi sendiri untuk nama nickname aku. Kenapa kok dari nama asli pindah ke Jojo gitu ya. So, nama asliku, ojo guyu loh ya. Nama asliku sebenarnya nggak elek loh. Sebenarnya aku tuh juga bangga dengan nama asliku. Tapi karena ya historinya tadi orang mereka itu lebih, bukannya mereka nggak nge-appreciate namaku ya, karena namaku itu rada susah alias rada ribet untuk orang bule atau orang luar itu untuk memanggil. So, jadi nama asliku denger baik-baik, ojo guyu. Nama asliku tuh bagus. Salem dewe lah, soalnya kan nama pemberian mama bapak ya guys ya. Nama asliku itu adalah, cek bertele-tele sih Mbak Jojo iki kalau nyebutin nama aja cek susah rek. Nama asliku adalah Muti.
ya kan? Muti, M-U-T-I-K. Kalau orang Jerman bilang kalau muti itu artinya ibu. Artinya ibu, Muti, tapi M-U-T-T-I gitu ya. Ini namaku Muti. Panjangnya Muti Setianingsih. Yang ningsihnya ini agak gimana ya? Jangan bilang desol yo. Ningsih itu bagus, nama sangat bagus ya, kejawaan Jaweni guys. Dan setia itu juga ada meaningnya, yaitu kita supaya, mungkin bapakku tuh ngasih namaku Setia itu supaya aku tuh kalau menikah atau berteman atau apapun itu aku tuh orangnya setia. Bener, kecuali aku ditusuk dari belakang ya, heyo. Kabur, aku nggak setia lagi kalau kau tusuk dari belakang. Aku nggak mau bertele-tele, aku nggak mau bercincong sana sini atau apa, kabur, ku buanglah kau. So sedikit-sedikit ini bahasa kasarnya keluar, sorry guys. Jadi nama asliku tuh Muti Setianingsih, dan aku tuh sangat senang sekali dengan nama ini, dan nggak pernah nggak pernah protes sama orang tua aku kenapa nama aku Muti Setianingsih. Aku senang aja. Tapi dibalik nama Muti Setianingsih tuh ada nama kecilku lagi guys. Jadi nama kecilku tuh dulu sebenarnya Muti Aningsih, tapi karena aku waktu kecil tuh kata mama bapak itu aku sering sakit-sakitan dan katanya mau mati. Jadi sama pak dekku tuh katanya aku harus diganti nama, diselamati, dinetoni meneh, dikayaknya buceng apa dikayaknya selamatan lah pokoknya. Jadi nama aku tuh jadi Muti Setianingsih. So as simple as that. Jadi setelah menikah dengan tuan ya si Om Bule ini, nama keluarganya Tuan Hinderberger. Jadi namaku ditambahin Muti Setianingsih Hinderberger. Panjang guys, kalau dalam paspor itu ya panjang sekali. Dan sekarang karena paspor baru yang sekarang ini adalah biometrik paspor ini, ternyata namaku itu kepanjangan. Kalau nggak salah kalau digabungkan jadi satu, 3 nama itu kalau nggak salah 31 huruf kalau nggak salah. Dan waktu aku renew di Hong Kong itu nggak muat guys. Jadi aku ketemu sama jenderalnya konsulat di Hong Kong dan masuk spesial ruangan karena namaku ini. Akhirnya namaku disingkat, jadi dipendekin. Jadi yang Setianingsihnya itu disimpan, ditaruh di halaman lain di dalam paspor. Jadi yang ada cuma Muti Hinderberger. So sekarang namaku aslinya ya Muti Setianingsih Hinderberger. Kalau Hinderberger itu tambahan ya teman-teman. Terus nanti kalau kalian ada pertanyaan soal nambahin nama suami dan sebagainya, komentar aja, karena aku juga sudah melakukan yang namanya penambahan nama secara sah dan resmi dan diketok tok sama hakim jaksa di Indonesia. Komen saja karena aku juga melalui proses itu, dan prosesnya sangatlah gampang, tidak ribet ya. So, kembali lagi ke pertanyaan. Nah, itu tadi pertanyaan yang terakhir, dan videonya sudah 17 menit. Panjang banget. Kebanyakan cincongnya. Semoga kalian tidak bosen. So, itu tadi pertanyaan yang terakhir. Dan aku masukkan juga pertanyaan ini untuk family related, dan continue ke video setelah. Karena aku juga akan posting dan selipkan video aku vlogging, atau aku jalan-jalan, atau keseharianku dan sebagainya ya teman-teman. Jadi aku juga sambil belajar duduk manis, cerita-cerita ini ono-ono, karena aku banyak sekali cerita exciting, maksudnya cerita tentang hidupku sewaktu aku masih jadi TKW. Itu nanti juga ada sesinya sendiri ya. Jadi itu tentang aku waktu gimana prosesnya, gimana aku bisa jadi TKW ke Hong Kong, dan sekarang gimana aku bisa sekarang terdampar di Jerman, dan gimana aku ketemu si Om Bule. Banyak lagi pertanyaan, tadi juga ada pertanyaan yang masuk. Oke, ini family related, aku bacakan dulu pertanyaannya dari Ibu Tina. Berapa tahun dah menikah Mbak? Dan pertanyaan berikutnya, Kak Jojo boleh tanya nggak, itu 2 anak bule, anak kandung Kak Jojo atau bukan? So, kalian penasaran? Kalian ikuti video aku berikutnya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu ya. Terus tentang gimana pertemuan aku dengan Om Bule juga ada. Pokoknya nanti aku jadikan suatu video, jadi nggak semuanya aku jawab di satu video karena akan menjadi panjang, nggak akan selesai dalam satu video teman-teman, karena ceritanya itu berapa tahun ya, 20 tahun prosesnya, up and down gini kayak roller coaster.
So, seperti itu aja dulu. Sekian dulu videonya. Dan terima kasih buat semuanya yang udah ngasih pertanyaan ke aku. Dan aku harap kalian puas dengan jawabannya. Dan jangan lupa kasih pertanyaan lagi. Dan dengan senang hati aku akan menjawabnya. So, I wish semuanya dalam keadaan sehat. Masih stay home. Kalau keluar ya jaga diri baik-baik. Pakai masker, jaga jarak, sering cuci tangan. Terus semoga selalu bahagia dimanapun kalian berada. So, kiss kiss for you all. Thank you for watching. See you di my next video.